Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan analisis merek atau produk Nike. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Arifki Ade Panjalu, ada Muhammad Faisal Pasha, ada Rafi Muhammad Nabil Yanuar, dan ada Lukman Syekh. Sekarang perkenalan merek atau brand Nike. Sejarah Nike sendiri berdiri sebelumnya berdiri sebagai Blue Ribbon Sport, atlet track Nick dan pelatihnya dari University of Argent adalah pendiri perusahaan ini pada Januari 1994. Review perusahaan tumbuh secara signifikan sehingga pada tahun 1996 BRS membuka toko retail pertamanya yang ada di Pico Boulevard, Santa Monica, California. Kerjasama antara BRS dan Onitsuka Tiger mulai merenggang pada tahun 1971. Kemudian BRS bersiap untuk memulai perusahaan sepatu sendiri, sepatu sepak bola bernama Nike. Adalah produk pertama BRS yang dirilis pada musim panas 1971. Secara resmi pada Februari 1972, BRS diperkenalkan merek Nike. Nike berasal dari Dewi Kemenangan Yunani. Itu filosofinya. Pada selanjutnya BRS INC kemudian secara resmi berganti nama menjadi Nike INC pada tahun 1978. Segmentasi merupakan pembagian atau pengelompokan kondisi pasar yang heterogen jadi homogen dengan berbagai karakteristik. Hal-hal yang mendasarinya yaitu pertama geografis. Nike adalah sepatu lari paling populer di negara bagian. Nike telah menguasai setengah pasar di Amerika Serikat dan dengan pendapatan mencapai 149 juta dolar pada tahun 1980, Nike telah mencapai 50% pangsa pasar di Amerika Serikat. Sementara demografisnya, Nike digunakan oleh semua kalangan masyarakat, usia maupun status sosial masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah kapasitas produksi, kualitas, dan pemasaran, serta ajakan untuk selalu berolahraga. Secara psikografis, pasar yang menjadi segmen perusahaan Nike adalah penyuka olahraga. Dalam hal ini, Nike menetapkan segmen pasar yang dilayani adalah pasar penyuka olahraga. Bila diperhatikan, pada saat perusahaan ini masih bernama Blue Ribbon Sport, produk utamanya adalah sepatu olahraga. Kemudian perusahaan ini mengembangkan peralatan olahraga lainnya. Sampai hari ini Nike sangat terkenal sebagai produsen dan perancang sepatu olahraga. Analisis Nike menurut segmentasi positioning. Pertama, targeting. Targeting merupakan suatu kegiatan dalam mengevaluasi dan membandingkan kelompok yang sudah teridentifikasi untuk kemudian dipilih satu atau beberapa yang memiliki potensi tertinggi. Dalam menetapkan target perusahaan, Nike menggunakan pola single segment concentration. Dalam perusahaan dapat memilih satu segmen saja. Target yang dilakukan oleh Nike adalah produk sportswear. Konsumen yang menyukai olahraga dengan gaya promosi, mensponsori para atlet, terobosan besar Nike sebagai sponsor Michael Jordan, sebagai sepatu basket, alat basket yang ditandatangani langsung dari University of North Carolina. Nike adalah sepatu lari paling populer di negara-negara bagian dengan ketetapan sponsor. Maka target pasar Nike berhasil dan sekarang Nike mulai menjual lebih dari sepatu. Mereka mulai menjual Nike pakaian dan peralatan olahraga lainnya. Nike membidik target orang-orang di rentang umur tahun yang masih aktif dalam berolahraga. Terus yang selanjutnya itu ada positioning. Positioning adalah mengenai bagaimana perusahaan mendapatkan kepercayaan pelanggan untuk dengan sukarela mengikuti perusahaan. Tugas positioning terdiri dari 3 langkah, yaitu mengidentifikasi sejumlah keunggulan bersaing yang dapat dijadikan dasar untuk membangun posisi, memilih keunggulan bersaing yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk membangun posisi,
memilih keunggulan bersaing yang tepat, dan memilih suatu strategi positioning produk secara menyeluruh. Positioning yang berhasil akan menciptakan image yang baik terhadap produk Nike dalam pikiran konsumen. Fokus pada spesifikasi atau image yang dibentuk dari pertama kali muncul. Nike memiliki image sebagai event dari produk sepatu olahraga. Hal ini tetap dilakukan hingga sekarang, dan ini membentuk positioning produk Nike itu sendiri. Berdasarkan penetapan positioning yang tepat, menjadikan Nike sebagai market leader dan melakukan perluasan produk pada pakaian, jam tangan, olahraga, dan alat-alat olahraga. Analisis persuasive communication strategy. Yang pertama itu ada media strategy. Nike memiliki cukup banyak strategi di lini promosi media. Ambil saja contohnya di sosial media, Nike terkenal sebagai brand olahraga dan lifestyle yang cukup memiliki kredibilitas di antara brand-brand lainnya. Contoh strategi yang dilakukan Nike adalah storytelling. Bukan storytelling yang menceritakan brand mereka sendiri, namun mereka menceritakan perjalanan atlet-atlet profesional yang mereka sponsori. Yang kedua itu ada campaign. Nike meluncurkan iklan atau campaign Dream Crazy pada kanal YouTube dengan menampilkan bintang olahraga American Football Colin Kaepernick. Padahal Kaepernick belum lama ini dikeluarkan dari National Football League atau NFL. Padahal dia adalah salah satu organisasi olahraga terbesar di Amerika karena keyakinan dan tindakannya. Kaepernick bisa dibilang adalah salah satu atlet kontroversial. Namun setelah perilisan iklan atau campaign tersebut, saham Nike naik sebesar 5%. Selanjutnya ada message strategy. Nike memiliki banyak strategi bagus dalam memaintain brandnya. Walaupun banyak pesaing yang berinovasi dan muncul pesaing-pesaing baru, brand Nike tetap menjadi top of mind di banyak orang-orang. Berikut adalah strategi pemasaran yang masih Nike lakukan. Itu adalah slogan, packaging, promosi, dan saluran distribusi. Terus selanjutnya bisa dilanjut oleh Lukman Cham. Message strategi. Nike menyebar luaskan pesan yang di sini dapat berarti iklan, campaign atau slogan lewat beberapa media. Nike mengikuti perkembangan zaman dan teknologi dalam hal periklanan. Yang awalnya mereka menyampaikan pesan atau iklan lewat poster atau flyer pada tahun 1977, sekarang mereka menggunakan media seperti TV dan sosial media. Seperti yang sudah kita bahas di bagian media strategi, Nike merilis banyak video inspiratif dan impactful di kanal YouTube mereka dengan mengget atlet-atlet yang mereka sponsori untuk membintangi iklan atau campaign mereka. Nike bisa dibilang cukup berhasil dalam menyampaikan pesan-pesannya lewat video-video tersebut. Analisis persuasif communication strategi. Involvement pada produk ini termasuk ke dalam high involvement. Hal ini dikarenakan keterlibatan konsumen pada produk Nike ini sangatlah besar. Nike merupakan brand sepatu yang sudah terkenal dan berkualitas. Sangat banyak konsumen yang menyukai produk tersebut. Nike dikenal sebagai merek yang sering melakukan inovasi. Nike dikenal sebagai dampak rajinnya, Nike melakukan inovasi membuat mereka dapat menguasai hingga 45% pasar Amerika. Dalam iklan, mereka fokus kepada emosi para konsumen. Apabila diamati, iklan Nike lebih mengangkat cerita moral yang terkandung di dalamnya. Jarang sekali Nike memperlihatkan langsung produk iklan mereka. Nike juga aktif dalam komunitas masyarakat, terkenal dengan merek yang peduli mengenai isu sosial. Nike berkolaborasi dengan lebih dari 60 organisasi sosial. Contohnya dari peran Nike adalah dukungan kepada isu human rights, LGBTQ, feminisme, dan paling baru adalah Black Lives Matter. Consumer identity. Target utama Nike adalah konsumen berumur 15 sampai 45 tahun.
mayoritas berfokus pada konsumen yang memiliki interest pada olahraga. Nike tidak berfokus pada kelas sosial tertentu. Hal ini dapat dilihat dari produk Nike yang memiliki beberapa range harga. Nike awalnya menargetkan konsumen pria, namun saat ini Nike sedang menggodok sebuah strategi untuk konsumen wanita. Pasar utama Nike adalah pemuda di Amerika, walaupun saat ini Nike tetap menguasai pasar Eropa, Asia, Nike juga menggolongkan produk mereka ke dalam beberapa strategi lain. Apabila diperhatikan, terdapat kategori produk seperti football, basket, outdoor, dan indoor. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Ade Panjalu. Oke, mengenai respon dari semua yang telah dilakukan Nike dari awal ia berdiri sampai saat ini, semuanya sangat efektif dan tepat. Dengan begitu, perusahaan Nike dapat menjadi brand yang kuat dan populer sampai sekarang ini. Karena target pasar Nike sendiri adalah kalangan remaja, maka style yang dibuatnya pun dibuat dengan style yang tidak ketinggalan zaman. Karena kalangan remaja selalu menginginkan yang up to date, mengenai strategi pemasaran yang dilakukan Nike pun juga akan terus berkembang sampai seperti sekarang, yang menerapkan omnichannel dengan berbagai strategi yang dilakukan. Saat ini Nike sudah bisa didapatkan melalui website, aplikasi, e-commerce, dan store. Lalu saran untuk produk Nike di analisis kali ini, saran kami mengenai produk ini, Nike jangan berbesar kepala karena sudah menjadi salah satu brand olahraga nomor 1 di dunia. Justru harus menjadi kewaspadaan karena pasti banyak perusahaan lain yang ingin mengejar popularitas Nike. Nike harus waspada terus ciptakan gagasan-gagasan baru agar terus menjawab tantangan zaman. Untuk menambah eksistensi, tentunya Nike harus melakukan eksperimen-eksperimen, gagasan-gagasan gila untuk membuat konsumen semakin tertarik dan tentunya tidak melupakan kualitas dan bahan produk. Saran dan ide. Ya, terima kasih. Itu presentasi dari kami tentang analisis merek brand Nike. Semoga jelas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.